Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang anak-anak kami silakan berdiri. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak kami semua, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ibu minta salah satu dari anak-anak kami memimpin kita untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersama. Hiduplah Indonesia Raya, tiga ya. Anak-anak kami semua sudah hadir semua pada hari ini. Hadir semua ya, luar biasa. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita, Ibu mau mengecek kehadiran dari anak-anak kami. Kepada anak-anak kami semua silakan berdiri. Oke, sudah. Oke, semua sudah rapi ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak kami semua, sebelumnya Ibu mau mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Ya, luar biasa sekali ya. Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa kemarin? Ya, silakan berdiri. Kita belajar tema 5 September 4, cuaca, musim, dan iklim. Ya, betul sekali. Baik, anak-anak kami semua, pada hari ini kita belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya. Pada subtema 1, yaitu sumber energi pada pembelajaran yang pertama. Nah, tentunya ada tujuan mengapa kita belajar sumber energi pada hari ini. Coba diperhatikan tujuannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Baik, sekarang kita akan masuk kepada inti pembelajaran kita ya. Coba dibuka bukunya halaman 1. Di situ ada gambar dan teks bacaannya. Nah, ini dia. Di dalam teks tersebut menceritakan tentang sumber energi dan keadaan alam. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Jadi semuanya ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pada gambar ini ada benda-benda yang menghasilkan energi seperti matahari, ada air, ada udara, tumbuhan, dan hewan. Nah, apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi itu akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Nah, jadi tentunya banyak pertanyaan lainnya tentang energi. Jadi untuk itu mari kita pelajari secara bersama ya. Oke, baik. Anak-anak kami silakan buka bukunya di halaman 2. Sekarang kita baca teks pada paragraf yang pertama. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemah dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS,
Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bergerak. Jadi pada teks tersebut menceritakan seorang siswa yang bernama Siti, di mana ketika mereka mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba dia terjatuh ataupun lemas ya. Mengapa dia lemas? Ada yang tahu? Karena belum sarapan. Iya, karena dia belum sarapan sehingga tubuhnya tidak memiliki yang namanya energi ataupun tenaga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut, di mana Pak Guru juga menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Jadi dalam hal ini anak-anak kami, ketika tubuh kita tidak ada energi, dengan kita tidak sarapan, tentunya tidak ada tenaga, tidak ada energi, maka kita akan menjadi lemas. Silakan dibuka bukunya halaman 3 ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu minta satu orang anak kami membacakan paragraf yang pertama. Ada yang bersedia? Silakan berdiri. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Baik, terima kasih. Nah, pada paragraf yang pertama menjelaskan bahwa semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, di mana Tuhan menciptakan berbagai macam sumber energi. Coba kita perhatikan, di sini ada air. Coba diperhatikan pada gambar ada air, ada udara, dan itu juga termasuk sumber energi. Kemudian yaitu tumbuhan dan hewan. Di sana ada gambar tumbuhan dan hewan. Kemudian makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia. Oke, yang paragraf yang kedua, siapa yang mau membacanya? Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Iya, baik, terima kasih ya. Nah, sumber lainnya yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah matahari. Coba diperhatikan di sana ada gambar matahari ya, di mana ini diambil cukup dekat. Coba diperhatikan, warnanya merah yang seperti api. Dalam hal ini juga matahari ini menghasilkan cahaya dan panas, di mana cahaya dan panas matahari ini merupakan sumber kehidupan di bumi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, tanpa matahari apakah bumi bisa terang? Tidak. Tentunya tidak ya. Kita lanjutkan. Nah, baik. Sekarang pada paragraf yang ketiga, Ibu minta satu lagi untuk membacakannya. Ada yang bersedia? Matahari tumbuhan tidak dapat dilakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Baik, terima kasih. Nah, pada paragraf yang ketiga dikatakan bahwa tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini maka akan dihasilkan makanan dan oksigen. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah gambar tumbuhan dan ini adalah matahari atau gambar yang kedua ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam hal ini juga pada paragraf yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa selain membantu proses fotosintesis, matahari ini juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar ya, ada gambar sumber energi listrik melalui sinar matahari. Di sini ada sel fotovoltaik di mana dia akan menyerap panasnya sinar matahari dan mengubahnya
menjadi energi listrik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba anak-anak kami buka bukunya di halaman 5. Sudah? Sudah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan daripada teks yang kita bahas tadi. Sekarang silakan anak-anak kami menulisnya di buku masing-masing. Baik, karena sudah siap, maka Ibu mau mendengarkan jawaban dari anak-anak kami. Yang pertama, pertanyaan pertama, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Yaitu terdapat berbagai macam sumber energi, ada air dan udara. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, ada lagi? Ya, silakan berdiri. Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Ya, betul sekali ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Ada yang tahu? Ya, silakan berdiri. Informasi tentang sumber energi terdapat pada paragraf pertama. Ya, betul sekali ya. Pertanyaan yang ketiga, coba diperhatikan. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Ada yang bisa? Ya, silakan berdiri. Manfaat energi panas matahari yaitu 1. Memberi penerangan, 2. Memberikan pakaian, 3. Menghasilkan listrik. Iya, betul sekali ya. Ada lagi jawaban yang berbeda? Ya, silakan berdiri. Manfaat energi panas matahari 1. Dari menghangat, 2. Membantu proses fotosintesis, 3. Membantu proses pengeringan. Ya, betul sekali ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Ada yang tahu? Yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah glukosa. Ya, glukosa ya atau gula. Nah, kemudian yang kelima yaitu mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Iya, silakan berdiri. Matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi karena matahari memiliki energi paling besar sehingga berpengaruh dalam menggak selalu memberi ledakan. Iya, betul sekali. Nah, berarti anak-anak kami sudah mampu menuliskan informasi ya yang ada pada teks yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita ya. Nah, ada yang mau memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Ya, silakan berdiri. Energi adalah tenaga yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Nah, di mana si Linca menyimpulkan bahwa energi adalah suatu tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Ada lagi? Ya, silakan berdiri. Sumber energi adalah benda yang menghasilkan sumber energi. Contohnya matahari, air, makanan, dan lain sebagainya. Ya, betul sekali ya. Nah, karena teman-teman kalian telah menyimpulkan materi kita pada hari ini, maka Ibu simpulkan bahwa sumber energi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada hari ini kita telah belajar tentang berbagai macam sumber energi ya. Tadi ada matahari, ada air, udara, kemudian tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi bagi manusia. Baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Pertanyaannya sungguh menarik ya, di mana dia mengatakan atau bertanya bahwa apakah sumber energi itu dapat habis. Nah, pada hari ini sumber energi yang kita pelajari tidak akan pernah habis ya, karena yang kita pelajari pada hari ini merupakan sumber energi yang terbarukan. Sedangkan energi yang cepat habis ini adalah energi yang tidak terbarukan. Tentunya hal ini dapat kita pelajari di minggu depan. Sebagai tugas di rumah, silakan dicatat. Tugas di rumahnya yaitu tuliskan apa saja sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena pembelajaran kita telah selesai pada hari ini, maka kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa ya. Nah, silakan anak-anak kami salah satu memimpin kita untuk berdoa. Ada yang bersedia? Ya, silakan maju. Baik, silakan. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak kami. Silakan belajar di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.